platinum semuanya. Dan saya masuk ke Sangerta Laut dengan kemuliaan Allah. Dan hikmat sistem prinsip kerajaan di atas segala kerajaan. Bagaimana saya bisa ikut melarat? Saya merubah melarat jadi kangtau. Karena wisdom of God. Anda gak perlu punya modal. Punya ide aja, jadi cash. Dan cari ide di tempat ada problem. Kalau gak ada problem gak ada ide. Do you understand? Itu listrik diketemukan kenapa lampu? Kan karena gelap kan? Betul gak? Kalau gak ada kegelapan dia gak bikin lampu dong, Thomas Edison. Halo. Jadi kalau kena masalah bersyukur, haleluya, ide akan muncul gitu loh. Nanti idenya dijual, bawa ke bank, nanti dapat kredit. Halo. Betul apa tidak? Kalau Anda ke bank ambil pinjaman, ibu ini orang kaya boleh ngutang? Boleh, asal ada income. Asal ada perputaran. Tapi kalau ngutang, tutup lubang ya gak boleh. Dan gak ada bank goblok mau kasih pinjaman sama orang gak ngapa-ngapain. Betul apa tidak? Dari 1 jadi 10, 1 jadi 5, ingat? Talentanya, right? Nah, Anda pinjam uang ke bank, simple. You have idea, you sell it. Grup Google, ngapain mereka? Only idea, Google. Sekarang dia jadi orang muda terkaya di dunia. And dia muter ke bank to sell the idea. And one day satu bank percaya, jedet, langsung jadi triliun. So what is important is education. Karena education is knowledge. Knowledge is power. Anda penting perlu tahu, umatku binasa karena gak tahu. Jadi kalau ada problem jangan bilang, gue gak mau tahu loh, gue gak mau tahu loh. Loh kalau gak mau tahu lo binasa lo kata Alkitab loh. Justru cari tahu problemnya apa. Terus minta ke surga melalui jalan baru yang hidup. Pap, ada problem. Apa solusi? Ting, 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 ting. Ada Roh Kudus kan? Transponder. Langsung jadi ke kertas, jadi planning. Dari planning menjadi dijual. Jual ide aja jadi kangtau loh. Tapi ide Tuhan, jangan ide hantu. Oke? Nangkep gak? That's Christianity sayang. Itu dibuktikan sama Yusuf. Sama Salomo. Kurang bukti apa? Salomo gak berbahasa roh. Dia gak pernah keliling-keliling kayak orang ayam gitu. Gak pernah. I mean, he got brain man that guy. And he got favor. Seluruh orang kaya di dunia. Sidon, Tirus, kirim kayu. Berlok-lok. Di sini selundupan, di sana dikirim. Are you hearing me? Makanya jangan buru-buru ke surga. Nikmati dulu kekayaan Papa di bumi. Goblok kepingin mati. Belum nikmat udah mati, rugi ta. Ada amin? Right? So, dengar baik-baik. Mau pulang kan ya? Dengar baik. Saya datang kemari 5 jam. Kompensasi dong. Lihat kemari bentar. Halo. Miracle is not simsalabim. Miracle adalah intervensi Tuhan di tengah-tengah masalah terjadi. Jadi kalau Anda minta miracle terus, berarti Anda minta problem terus loh. Loh. Betul apa tidak? Oke. Nah, sekarang Anda di gunung ini nih. Abalaf. Itu gunung agama, religion. Terus Anda pedagang kaki 5, Pecenongan, Tanah Abang, Mangga 2. Transaksi perputaran 1 miliar per bulan. Tapi pendeta Sofian nahan Anda tuh lapar dan haus akan Tuhan, sini aja. Jadi penatua. Ada tugas-tugas penatua. Dan kalau kamu cinta Tuhan, kamu tinggalkan bisnismu dan layani Tuhan. Karena Tuhan berkata pada saya, kamu harus dipanggil jadi diaken. Ada ya? Satu daerah Mangga 2 kosong. Karena pindah jadi penatua. Satu daerah ASMK kosong. Pena tua. Penanya tua. Satu daerah, udah baik-baik. Oke?
Itu Anda semua sekarang di sini nih. Ini Jian nih. Kalau nggak pakai sign dollar sign deh. Gunung bisnis dong kalian. You all of you di sini. Nangkep? Tapi Anda lahir baru dari sini. Kemudian diutus Tuhan kemari. Nangkep ya? Saya suka pendidikan sebab pendidikan bikin saya pintar, mendapat ide, dapat cash. I sell many ideas kepada pemerintah. Waktu saya ganti paspor, saya jual ide. Dari jual ide saya ketemu pabriknya di Ottawa di Kanada. Hanya bikin mesin readable buat baca, kode-kode mesin tuh loh. Dari situ saya masuk ke laminasi di Chicago. Dari laminasi saya masuk ke security paper ke London. Jadi saya keliling dunia gara-gara satu buku. Hebat gak tuh? Jelas ya? It all because come in idea. Kenapa? Kebab paspor Indonesia hijau gede tuh, yang susah masuk dompet tuh, susah masuk kantong tuh. Ingat gak yang hijau gede, hijau haji tuh? Itu kan gampang dipalsu. Pemalsuan kan tinggi sekali. Dan saya kasih solusi ke Dirjen. Saya punya solusi, Amerika pakai, Singapura pakai, Australia pakai, London pakai. The whole world is using it. Kenapa Indonesia nggak pakai? Toh ini peraturan ICAO, International Civil Aviation. This is not commercial good. Ini barang, namanya barang security. Dia setuju. Coba deh 500 buku dulu Bu, buat TKW. Kita mau coba, kita mau sengaja pakai penipu-penipu palsu, pemalsu paspor, gue mau rusakin. Berapa lama tahannya? Dirusakin, nggak rusak-rusak. Masuk ke forensik lab di police department, laboratorium, tidak rusak. Bahkan dirusakin langsung hancur, jadi nggak bisa diduplikat. Akhirnya masuk ke Menteri Kehakiman, karena Dirjen Imigrasi bakal kehakiman. Langsung 15 miliar. Single, available, pinter, 15 miliar. Di tengah-tengah kesusahan begitu, saya bikin APBN di Menteri Keuangan. Masuk Equin saya. Karena mesti masuk APBN, karena di atas 3M persetujuan menteri. Jadi saya tahu dari bisnis masuk ke gunung pemerintahan. Saya ngatur sistem pemerintahan untuk security daripada negara. Who even think anak lulusan biokimia mengatur keamanan daripada International Interpol Indonesia? Imagine that. Kalau tanpa Tuhan bisa begitu, kita dengan Tuhan, man, kita duta besar kerajaan Allah, man. Masuk dong semuanya dong. Ide dari surga yang lebih lihai pada ide dari Cina. Kebanyakan beli dari Cungkok sih kamu. Lupa kerajaan surga itu lebih hebat loh. Bener gak? Ini sambungannya kurang mesra. Nangkap ya? Nah saya dari agama, disuruh tinggalin 7 perusahaan sama pendeta saya almarhum tuh Hari Purwanto. Pergilah. Tuhan berkata, Injilah bangsa-bangsa. Untung saya pinter loh. Dan gak melarat di Sangkertala tuh. Gak dikenal, gak bawa jen. Cuma bawa kitab dan Roh Kudus. Berhasil men. Orang melarat gue rubah jadi kaya semua. Lo di pulau itu apa ditanam di tanah? Hidup loh. Cengkeh, pala, vanili, kelapa. Satu pulau di Melangguane. Satu tanah. Pohon kelapa semua, sinar mas punya. Abalaf mana? Tanah Abalaf. CPO Abalaf. Come on, bikin crude palm oil Abalaf. We can. Anda bikin darah Anda. Ini kan geng Medan semua kan, ya Abalaf. Kalau kita Cina peranakan. Kita membejo Holland spreken, bejo. Bau keju. Anda kan orang Medan. Orang Medan itu punya keahlian. Jangan dikasih ke dewa-dewa, Kuan Im, Kuan Kong, King Kong. Buat apa? Kasih ke yang punya. Jelas gak ini? Kita daerah saya, daerah lain. Orang-orang dari Jawa lebih suka ke pendidikan, ke pemerintahan. So saya diketemukan sama di NTT anak-anak kecil-kecil. Tidak ada guru ibu. Aduh gue mau nangis rasanya. What a waste of a generation. Ini sia-siakan satu generasi. Jadi saya bangun gedung buat sembako. Pakai steel structure. Bayangin biokimia bangun gedung pakai baja besi. Dagangnya belinya di Surabaya. Ekspedisi kirim ke NTT. Ini lihai ya. Dulu kita hafalnya rumus esterifikasi loh. Saya bisa bikin wine loh. Karena itu adalah tesisnya saya.
Oke? Nah, dulu saya jago minum wine. Kelihatan kan? Kita bikin semua nginjak-nginjak di situ pakai ragi. That's how we live. Makanya saya teman-temannya keluarga David Jones, Myers, because they have the farm, the wine press. Oke, jadi kalau Anda pinter idenya, Anda punya koneksi networking beda kelasnya. Jelas. And bahasa kerajaan surga mata uang yang namanya networking. No businessman tidak mau hidup tanpa networking. Businessman equivalent to networking. You have to have people. Teman dagangmu jangan abalaf tok. Abilaf juga boleh. Love group juga boleh. GGA juga boleh. You jangan too exclusive. Abalaf. Ke abalon aja deh. Halo. Abalon tuh berapa sekali makan? 250.000 loh. Beda sama makan pecel. 5.000 perak. Masa modalmu 5.000 perak? Kalau jadi utusan kerajaan Allah, ngomongnya triliun. Biasakan ngomong triliun. Jangan cuma 100.000, 5.000 toh ya. Cok mahal lo makan siang. Duh saya sama pegawai saya, kita makan siangnya 15.000 bu, 10.000 udah cukup kenyang. Iya, nanti sakitnya. Harganya ICU 50 juta. Karena nggak dicuci piring pakai daun. Dan penuh dengan semua kuman-kuman. Saya makan lebih mahal 25.000 rupiah, tapi saya nggak pernah ke rumah sakit. Betul apa tidak? Warteg asosiasi. Warung Tegal. Betul apa tidak? Makan pelit, dokter mahal, gaji nggak nutup. Betul apa tidak? So, you have the brain. Saya lihat itu, saya ubah gedung sembako jadi sekolah. Saya tantang jemaat saya. Kalau engkau betul-betul cinta Tuhan, you will give your life untuk melihat nation ditransformasi. So jemaat saya nyerahkan dirinya. Ibu 3 tahun aja ya. Ibu 5 tahun aja ya. Saya bilang pergilah, jadikan semua bangsa muridku. Dan ajarilah. Saya gak bilang 3 atau 5 tahun, gak ada deal. A calling is a calling. Sampai hari ini udah 6 tahun gak kepingin pulang. Dan kita transformasi satu dusun. Nah kemarin saya bikin sekolah mahal sekarang di Jakarta. Uang sekolahnya 100 juta per tahun. Karena satu kelas isinya gurunya bule. Spesialisasi. So saya invest the best of the best. Knowledge ya, bukan karakter loh. Saya mau lihat anak kota dibanding anak kampung, bedanya daya tangkapnya beda di mana? Kalah anak kota. Karena udah biasa diramu dengan game, dengan iPad, dan tidak ada otak yang bisa bergerak untuk memikir. Jadi sekarang saya beli kurikulum untuk mengaktifkan otak kiri, otak kanan. That's why it's expensive. Tapi anak kita di dusun, di NTT, Ibu guru, saya bawa orang Inggris, NGO. Dia datang masuk, come on David, you talk to them. Good afternoon everybody. My name is David Booth, I'm an NGO, and I'm putting the vetiver grass to avoid erosion in your land. Now may I know what's your name, darling? My name is Elisa, and how old are you? I'm 8 years old. And how old are you, my young man? I'm 10 years old, and what is your name? My name is David. Dia bilang kaget loh, ada dusun ngomong Inggris. Dan pertanyaannya diputer-puter. Dia bilang bagus nih, ini baru pertama kali saya ketemu orang Indonesia di dusun. Dan pertanyaannya kan nggak monoton. Nama, umur, nama tinggal di mana, mama siapa namanya. Dan semua berjawab dengan lengkap. Dan kalau jawab kayak begini, I can answer that. Aturan nggak? Ke Jakarta. Okay everybody. What is your name? Tapi mainannya BlackBerry, iPad, makan di Taste Paradise. Mami satu meja, anak dan babu satu meja. Kasih game, makan. Makan. No communication, no dialogue. Oh beda sama di kampung kita. Di kampung saya terbangin 17 anak, belum pernah keluar kampung. Naik Lion Air tinggal di hotel, bintang 3, nabrak terus. Kan kaca kan semuanya. Saya bawa ke restoran saya untuk breakfast, lunch, and dinner. Mereka dikasih tahu, Ibu Indri akan datang. Baik Ibu. Dan begitu saya masuk, selamat pagi Ibu Indri.
berdiri semuanya, kayak tentara datang loh. Dan kemarin kita berdoa, baik ibu, semua doa. Kalau saya nggak doa, mereka nggak doa. Saya doa, mereka doa, baru makan. Mereka muntah waktu dikasih hamburger pakai keju. Dia bilang, ini apa? Kita tidak bisa makan daging. Kan makanya jagung kering. Itu keju apa itu? Tapi karena sopan dan hormat saya, dihabisin loh. Besoknya demam semuanya, udah muntah-muntah. Amazing, right? Dan kemudian saya ketemu, di sekolah saya itu mahal. Tapi saya subsidi orang-orang yang gak mampu, cuman pinter. Dan saya bayarin semuanya by faith. Saya pelayanan, saya terima persembahan, saya bayar uang sekolah. Dan satu hari ada satu anak budak, keluarga miskin sekali. Dan dia liar, benar-benar kayak Tarzan satu tuh. Dan cuma makan ikan kali di Palembang, you know. Datang ke kantor saya, datang ke restoran saya, budak keluar sini, budak. Saya bilang, ini anak nggak tahu aturan banget. Saya bilang, sit down. Ya Ibu Indri, 5 menit, budak keluar lagi hilang. Dan saya bilang, saya mau biayain dia sekolah. Dalam waktu 1 minggu, kelakuannya berubah. Nggak bisa Inggris, bisa berbahasa Inggris. And bisa proper polite. Dalam waktu 3 bulan dia masuk ke kamar saya. Dia kasih kado ke saya. Thank you. Untuk bawa saya ke sekolah ini. Dan saya buka kadonya, karena orang paling minus kan. Dan saya buka kadonya. Buku pertama namanya The Leader in Me. Karena dia yang kasih saya baca. Baru Prakarta dan bab 1 saya nangis. Ini sekolah melarat bangkrut di Amerika Serikat dan North Carolina. Isinya 68 kebangsaan murid, hanya TK dan SD, tidak ada SMP. Dari bangkrut menjadi sekolah magnet internasional sampai hari ini 14 tahun berturut-turut. Karena mereka dilatih untuk melihat kebesaran mereka, potensi mereka, akibatnya akademisnya naik 2 kali lipat. Saya pergi ke North Carolina, dan kemarin saya undang kepala sekolahnya, Mrs. Muriel Summers. Dan saya masih ngurus ujian, sekolah saya kan mesti sekolah nasional plus dulu. Nasional, baru ke Diknas, baru nanti internasional kalau dapat IB accreditation. Okay? Hanya pakai IB atau IPC, accredited dari London, dari Amerika, you got it. Anda jadi international school. Saya undang, saya ngurus kepada Diknas, saya bilang, Bu Diknas, saya lihat sekolah yang isinya anak-anak pemulung dan anak-anak yang tidak punya rumah. Satu hari di shelter ini, besok shelter ini. Tapi berubah semua menjadi juara sekolah dan karakternya bisa memimpin hidupnya sendiri. Kalau kita ke sana, pertemuan kayak gini, yang bicara bukan gurunya, anak murid yang bicara. Dari India, Afghanistan, Uzbekistan, juga Slovakia, anak Anda lihat miskin ekonominya. Tapi pribadinya begini. Saya bilang kalau bisa terjadi di Amerika, North Carolina, can be in my country. So saya ngomong sama Diknas, saya ngomong sama asisten Pak Lasro Marbun. Saya bilang saya mau undang for free 1.000 kepala sekolah TK negeri dan SD negeri untuk dengar Mrs. Muriel Summer. Because in every poor people, there is a leader in them. Dan mereka datang semua. Itu buku sponsor dikirim ke Metro TV. Karena jemaat saya dulu adalah konsultan Ernst & Young bagi Metro TV. And Metro TV berkata, we don't give sponsor. But who is this woman? Saya kepingin tahu. Siapa itu Indri Gautama? And diceritain. Kenapa dia tertarik sama pendidikan. Akhirnya dia datang ketemu sama saya. Itu Chinese Medan. Oke? Saya terima penawaran Surya Palau. Because I want to have a stand untuk Chinese Medan. Very interesting. Oke. Tapi sekarang Anda ceritakan sama saya. Who are you? I said okay. Sebenarnya waktu pertama kali ketemu sama saya, kali-kali pakai baju ini. Persis warnanya. Dan kita duduk di restoran saya. Saya ceritakan hati saya. Kenapa sampai ada sekolah di Dusun Koko, di NTT. Sampai sekolah di Kuningan. Sampai sekarang mau seluruh TK negeri kita mau adopsi. For free of charge. Pakai The 7 Habit. Tapi khusus buat anak 4-5 tahun. Yang dibikin sama ibu ini. Itu ibu sampai kaget loh. Apa? For free? Yes, for free. Dari mana uangnya? Dari Tuhan. Tanpa saya ngomong saya pendeta loh. Dia tidak tahu saya pendeta. Dia cuma tahu saya punya sekolah lagi ngurus izin operasional sekolah nasional. Dan akhirnya dia datang, seluruh datang, Ahok datang semuanya. Dan dia berkata, saya akan hadir. Dan saya akan masukkan Anda ke press conference. Sebab Anda orang yang ngomong
dan taruh di piring. You don't talk, you do it. Waktu dia duduk di antara 1000 jilbaban. Jilbab oranye, kuning, hijau, biru. Dan bapak-bapak hitam semua, kepala sekolah semua loh. Dia kaget, amazing. Gara-gara itu dia undang saya masuk jadi pembicara narasumber di 811 Metro TV. Dan sekarang dia mau bikin program buat saya. Saya lagi kelola. Can you imagine? Saya mau ngomong seperti ini ya. Kalau sekarang saya di Abalaf, mimbar saya tuh ini. Bahan saya ini. Jangan, audiensi saya Anda. Atau gereja saya. Begitu saya masuk Metro TV, mimbar saya adalah televisi bangsa-bangsa. Anggap ya? Got it? Saya lemparin prinsip kerajaan Allah ke seluruh Indonesia. Dan prinsip kerajaan Allah adalah kasih, pengharapan, sukacita, damai sejahtera, keadilan, kebenaran oleh Roh Kudus. You don't need to preach the gospel. You send the principle. Anggap ya. Sebagai penutup. Benar-benar saya mau tutup loh nih. Efesus 6 ayat 12 berkata apa? Peperang kita bukan melawan darah dan daging dong. Berarti bukan orang dong. Enggak mungkin ini dong. Betul? Berarti roh. Dan kata pertama bahasa Inggrisnya. To war against principality. Kalau bahasa Indonesia, pemerintahan, betul? Kalau bahasa Inggrisnya, principality. Principality. Principality dari kata prinsip. Atau principle. Right? Jadi waktu saya masuk ke SCTV atau RCTI atau Metro TV, semua akan datang kepada gunung Tuhan dan minta diajarin. Betul nubuatnya? Betul apa tidak? Dengar baik-baik. Tidak ada pengajaran ke 7 gunung lebih efektif kecuali melalui media. Nangkap ya? Waktu orang Israel mau masuk tanah perjanjian, mereka mesti mengalahkan 7 bangsa lebih besar, lebih kuat. 7 nation. Suku Het, Gergasi, Feris, Yebus, semua ada artinya. Het artinya teror. Di mana cara orang Indonesia menakutkan orang Kristen? Anda nonton tiap hari berita terorisme, Anda ketakutan sendiri. So media adalah lahan alat paling efektif untuk ngancurin atau untuk membangun. Nah dengan saya membagikan prinsip, saya nggak khotbah, saya nggak bilang Esra pasal 4, enggak. Saya ngomong strateginya Tuhan dari ilham Tuhan kepada gunung bisnis di bumi. Ke gunung seni, art and sport, media. Dan kita kasih kabar baik, lama-lama orang di gunung ini berubah pikirannya. Ini prinsip yang bagus, kita mau pakai prinsip ini. Itu namanya memuridkan bangsa. Kalau gereja lokal cuman menyelamatkan individu dan muridin individu. Panggilan amat agung bukan individu, bangsa. Dan bangsa terdiri dari 7 itu. Ini adalah tempat orang-orang pembuat keputusan. Nah, lihat di Alkitab. Anda tidak perlu jadi Firaun, cukup jadi Yusuf. Karena Yusuf yang mempengaruhi prinsip Allah kepada pemerintahan Mesir. Kalau tidak ada prinsip Allah, seluruh dunia kelaparan. Gara-gara prinsip Allah dari Yusuf, Mesir dan seluruh dunia diselamatkan. Are you hearing me? Jadi orang kedua tangan kanan sudah lebih dari cukup. Karena Pak SBY nggak ngurus ekonomi, yang ngurus Pak Budiono. Anda ngerti politik dikit dong? Ya, nangkap. Anda tidak perlu menjadi menteri kesehatan. Asisten saja sudah mempengaruhi semua kesehatan, kesejahteraan masyarakat Indonesia. Let it be orang Kristen. Jangan ngumpet di sini, Tuhan tolong selamatkan bisnisku, jangan sampai bangkrut, jangan sampai kena resesi, oh, Tuhan tolong. Loh, cara nolongnya keluar. Masuk ke gunung-gunung perekonomian, gunung pemerintahan yang bikin ketentuan resesi. Makanya Anda kan tidak ada di gedung ini tiap hari. Adanya di itu kan, di mana hatimu ada hartamu kan. Tempat kerjamu adalah ministrimu. Anda gembalanya. Are you hearing me?
Ini baru konsep, baru nubuat loh. Belum praktikum. Enak ya konsepnya ya? Sekarang nyemplung yuk. Nah, kalau di gereja saya nyemplung. So sekarang seluruh program, ada 3 program ditawarkan oleh Metro TV kepada kami. Dan mereka tidak tahu saya pendeta. Itu namanya covert agent. Agen sembunyi. Nanti suatu hari kita akan keluar kayak Yusuf. Yusuf waktu itu datangnya kakaknya kan dikenal, nggak dikenal dong, karena kan dia dandan Mesir. Tapi Yusuf tahu kan, engkau gua yang nyeblusin gua ke sulung, gua hajar juga nih. Emang Yusuf kayak begitu? Kan tidak, betul? Tapi setelah kelar masa kelaparan, dia buka wignya. Dia bilang sama Firaun, inilah keluargaku, aku orang Israel. Dan satu keluarga diselamatkan. Lihai nggak? Cerdik seperti ular, tulus seperti merpati. Jangan cerdik kayak ular tapi nggak tulus-tulus. Supaya tulus, hormati perpuluhan, hormati buah sulung. Amin. Saya tahu ini banyak sekali yang Anda pelajari, but this is the whole gospel of the kingdom of God. Inilah Injil Kerajaan Allah. Ada bukunya di luar, moving on, moving up, prinsip bagaimana menjadi covert agentnya Tuhan di dunia bisnis. Dari rasul saya, dari mentor saya, dan di dalam ada kesaksiannya Ibu Indri. Bagaimana saya salah di dalam mengerti Injil. Sampai ninggalin perusahaan dan menjadi pendeta. Haleluya, haleluya. Jelas ini? Oke. Dan di luar, nanti saya akan di bulan Juli saya akan undang Dennis Peacock. Ini adalah lulusan dari Berkeley University, dia penasehat senator Amerika. Saat ini. Untuk masukin prinsip kerajaan Allah di dalam ekonomi Amerika Serikat. Oke, please do come tanggal 5 sampai 7 Juli. Dan dia juga bikin sekolah Doing Business God's Way di Singapura. Do you know what? Bukan gereja Pantekosta, gereja Baptis. Sebab Anda bisa muridkan bangsa-bangsa tanpa nginjil dulu. Sebab itu hukum dan prinsip. Contoh ya, hukum gravitas. Apakah semua orang Kristen, ateis, Kristen, Islam, Buddha tunduk pada hukum gravitas? Apa yang turun, apa yang ke atas pasti turun? Hukum Allah seperti itu. Anda bisa ajarin hukum kebenaran tanpa orang itu terima Yesus. Pasti berhasil. Amen? Oke? Kalau nggak ngerti, beli rekaman. Dengar 19 kali, pasti dapat pewahyuan. Ada amen? Kok tahu 19 kali? Dosen Harvard yang kasih tahu. Anda duduk dengerin saya ngomong, pulang hanya keingat 20%. Yang 80% lupa semua. But if you hear and hear again, suatu hari yang kamu dengar tidak kembali sia-sia. Tapi berhasil. Amen? So saya ada bikin kaos, nggak ada nama gereja loh. I'm a kingdom businesswoman. You understand? Artinya kelolanya siapa saya sebagai CEO persis seperti apa kata Tuhan. Sebab kalau Anda tahu identitasmu dan Anda taruh di hatimu, Anda akan menjadi seperti itu. Ada amin? Bukan jualan kaos ya. Siapa yang diberkati malam hari ini? Siapa yang belajar? Ini namanya prophetic teaching, bukan ayat per ayat. Prophetic teaching is more important daripada belajar Matius, Markus. Nah itu beli dari guru saya, Marilyn Hickey. Waduh itu teliti yang gak keruan tuh. 88 tahun, tidak ada tambalan gigi. That's my teacher. Baru bulan lalu pulang dari gereja kita. And dia bikin buku, Seeing Jesus in Every Book of the Bible. Baca Alkitab supaya nggak ngantuk, yang dicari Yesusnya. Oke, you can have the book at the back. Siapa yang diberkati mengenai pengertian marketplace? Sungguh. Dan berkata, wow. Tapi wownya jangan niru saya dong, masa wow otomatis sendiri gitu loh. Siapa kalau betul-betul wow langsung berdiri? I want to give it to you. Itu sudah diterjemahkan bahasa Indonesia, sir? Kalau Anda pengusaha, Anda butuh the favor of God, favor Tuhan secara korporat. Siapa lagi yang wow, come on. Daya dan kekuatan dari kemurahan Tuhan, dari favor of God. Pokoknya pedagang butuh kemurahan Tuhan. Oke? Anda tidak bisa berdagang mendapat kemurahan tanpa vision. Tanpa vision Anda nggak bisa dapat fokus. Oke tante.
Oke, this is a very good teaching. Saya pikir saya mau ngajar ini malam hari ini, tetapi diputer lain. Jacob menyembah Yakub membuat Anda Kristen babak belur. Siapa itu Yakub? Itu berhalanya Lea. Dan selama dia menyembah Yakub, tidak ada terobosan. Begitu dia menyembah Allah, dia melahirkan anak Yehuda. Ilahnya hilang. Siapa mau ini? Sebab kalau Yakubnya nggak hilang, Kang To nggak masuk. Apakah Tuhan pakai Anda? Apakah Anda minta dipakai Tuhan? Yang benar yang mana? Tangkap ya Pak. Sorry. Iman memberi. Anda bisa lewati resiko. Oke, yang ini penting ini. Nah, katakan sama-sama. Malam hari ini, Ibu Indri mengajarkan Abalaf bagaimana menjadi gereja kantung anggur baru. So you don't look at yourself like sebagai orang kudus nggak berdaya, nggak ngerti apa-apa. You are actually marching out in the marketplace. You are the preacher. You are the pastor. Kantor Anda, pabrik Anda adalah gerejamu. Pelayananmu. Amin. Adam tidak dikasih suruh nyanyi tiap hari. Disuruh mengelola planet bumi. Taman Eden. Right, Mr. Thailand? How to be a new wineskin church. There you go, sir. Oke, satu lagi. Satu lagi. Kingdom Business T-shirt. Kalau Anda betul-betul wow. Dan pakai saus size M. Kalau wow nanti size-nya size L kan kasihan dong. Betul apa tidak? Wow, sini Bapak. There you go. Thank you so much Pak Sofyan. Dan saya sangat diberkati dengan reseptivitas Anda. Sebab kalau saya sampai bisa bertahan 3 jam, itu berarti Anda yang lapar. Sebab Anda nggak bisa khotbah 3 jam kalau Anda nggak resep. Oke, semua hamba Tuhan tahu ini. Nangkap ya? Di mana ada kehausan, di situ ada kerajaan Allah. Mark my word. Dan apa yang saya lepaskan tidak kembali sia-sia ke Tuhan. Akan sukses di Abalaf. Amin. Menangkan medan bagi kemuliaan Allah. Thank you, sir. Ya, saya merasa bahwa ini satu profetik buat kita dan kita merasa bahwa bicara tentang tubuh Kristus itu adalah sesuatu yang memang kita yakini. Jadi saya merasa malam ini saudara kita berdoa karena seluruh persembahan ini akan kita berikan ke sekolah yang di NTT itu. Ya, jadi kita juga ingin menanam semua ini supaya juga ini saudara sudah mendapatkan sesuatu dan hari ini saya merasa ada dorongan Tuhan yang sangat kuat untuk kita juga bisa ambil bagian ini, ya. Kita berdoa dulu, nanti kita akan memberi seberapa yang Tuhan juga tuntun saudara, tuliskan itu. Kalau mungkin juga itu tidak saudara bawa uangnya, ya nanti dikasih tahu. Nanti kami dari bendahara di sini akan memberikan tahu kepada Ibu Indri juga. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk pesan-Mu. Kami percaya bahwa Tuhan yang sudah berbicara kepada kami adalah Allah yang hidup. Dan kami bisa melihat bagaimana tangan Tuhan sudah berlaku atas juga hamba-Mu, Ibu Indri yang sudah juga membagikan berkat-Mu Tuhan lewat firman Tuhan. Dan hari ini kami juga ingin mengambil bagian. Karena kami juga adalah bagian di dalam tubuh Kristus di Indonesia ini. Nah, biarlah juga Tuhan apa yang kami beri, kami tahu Tuhan, ini adalah tuntunan-Mu di dalam hati kami. Tuhan Yesus, terima kasih untuk segala sesuatu yang baik yang Kau sediakan bagi kami untuk ladang subur ini, supaya kami percaya apa yang kami tanam investasi ini akan mendatangkan kemuliaan bagi kerajaan. Terima kasih sekali lagi Bapak, biarlah berkati seluruh apa yang kami berikan ini dalam nama Yesus. Kami mengucap syukur untuk semua ini.